Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu token yang sangat fenomenal, teman-teman ya. Dimana sudah memakan banyak korban dan juga banyak yang profit ya di sini ya. Oke, jadi untuk Lunsi hari ini mengalami kenaikan 2,39%, dan untuk volume perdagangan dalam 24 jam hari ini naik ya teman-teman, 85,50%, teman-teman. Seperti yang kita lihat untuk candlestick 1 bulan ya, hari ini masih membentuk candle apa ini, dragonfly ya teman-teman ya. Untuk chart yang 1 bulan ya sudah menyentuh di angka 30384, dan oke, semoga saja ini menjadi titik balik ya untuk Terra Classic, teman-teman. Kemudian sebelum kita lanjut mengenai Lunsi, kita bahas global crypto market cap hari ini. Sedikit mengalami penurunan 0,82%, BTC kembali jatuh di 296 juta rupiah, Ethereum 20 jutaan, dan BNB 4,2 juta rupiah, teman-teman ya. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin dalam melakukan investment, teman-teman. Kemudian mengenai Lunsi ya, di sini ada sedikit berita. Jadi Do Kwon Terra untuk mencapai status imigran ilegal pasca 19 Oktober. Jadi keruntuhan Terra Classic ya terjadi pada bulan lalu, namun efek lanjutannya terus berlama-lama di koridor ayat kripto. Sekarang pemerintah Korea telah mengerahkan segala upaya untuk menangkap pendiri proyek Do Kwon ya teman-teman ya. Apakah ini hanya berita food atau apa ya, kita tunggu saja ya. Tetapi kemarin sempat si Do Kwon ini ya menyanggupi untuk melaksanakan podcast ya, salah satu podcast di salah satu channel YouTube, dan podcast kedua ya. Kemudian dia masih muncul di media sosial juga ya teman-teman ya. Jadi memang untuk lokasi saat ini masih disembunyikan ya, tapi dia tetap aktif dalam media sosialnya. Namun si Kwon berspekulasi bersembunyi di Singapura, teman-teman. Saat ini terus menyangkal bahwa dia dalam pelarian, dan penegak hukum Korea Selatan telah memperkuat pencariannya untuk si Do Kwon ini, dan perkembangan terbaru dalam kasus tersebut mencatat bagaimana Do Kwon dapat dideportasi setelah 19 Oktober 2022. Kemudian pekan lalu Kementerian Luar Negeri dan Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul menyatakan bahwa paspor pendiri Terra akan dibatalkan jika ia gagal mengembalikan pasportnya, teman-teman ya. Kemudian agensi memberi Kwon waktu 14 hari untuk menyerahkan pasportnya. Oleh karena itu tanggal 19 Oktober pasport.com si Do Kwon ini dibatalkan secara administratif ya. Jadi dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi sepertinya untuk saat ini. Sekarang pertanyaan sebenarnya adalah apakah ini akan membuat perbedaan bagi si Do Kwon, karena keberadaannya masih dirahasiakan ya. Namun pembatalan paspor kemungkinan besar akan menyebabkan deportasi. Dan karena si Do Kwon ini diasumsikan tinggal di Singapura, diyakini bahwa statusnya akan berubah menjadi imigran ilegal ya setelah tanggal 19 Oktober. Dan hal ini juga selanjutnya akan mendorong pihak berwenang Singapura untuk mendeportasi si Do Kwon dari wilayah tersebut. Pemerintah Singapura juga menegaskan akan bisa mengusir Kwon ke luar negeri ya teman-teman ya. Jadi apa sih hubungannya dari Lunsi ini ya? Si Do Kwon ini memang pendiri dari Terraform Labs ya teman-teman, tapi untuk Lunsi sekarang dipegang semuanya oleh komunitas. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Lunsi sepertinya Do Kwon ini tidak ada kaitannya ya teman-teman ya, baik dia diinterogasi oleh Interpol atau yang lainnya ya. Kemudian si Do Kwon ini Terra mengkritik penyelidikan jaksa Korea. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kwon dengan tegas menyangkal fakta bahwa dia bersembunyi dengan Interpol, mengeluarkan red notice terhadap dia dan jaksa Korea ya, memperlakukan asetnya. Dia melakukan atau melanjutkan untuk mengutuk penyidikan mereka dan menyikapi
Hal yang sama, unit investigasi Heb dan Sudan mengatakan di sini posisi dasar penentuan bukanlah untuk menanggapi tuduhan sepihak dari para tersangka yang melarikan diri. Dan di sini juga lebih lanjut menyatakan bahwa komentar si Do Kwon mengikat pemerintah Korea Selatan di tengah semua ini. Jadi Lunsi ini sudah sepenuhnya dipegang komunitas, tapi dengan Terra Luna ya yang 2.0 masih ada kaitannya ya sepertinya ya. Dan semoga saja si Dokon ini baik-baik saja ya teman-teman ya. Dia memang masih dalam tahap apa ya, merencanakan sesuatu sepertinya untuk mengembalikan segala kerugiannya. Kemudian di sini mengenai BTC ya, harga BTC dan sedikit pembaruan harganya. Jadi BTC terkemuka dunia melayang sekitar 19.400 pada hari Senin dan Raja meme kripto singkat melewati 20.000 minggu lalu sebelum jatuh level 19.000 lagi. BTC menghadapi resistensi yang kuat pada 24.000 dan berulang kali ditolak ya pada level ini sejak Agustus 2022. Kemudian kripto saat ini tidak mendorong nilainya di atas 20.000, sebagian besar diperdagangkan sideways pada bulan Oktober teman-teman. Lalu BTC ini untuk kemajuan menuju 10 Bitcoin ya, berikutnya saat ini melampaui 60% pada hari Minggu dan sesuai perkiraan separuh BTC lengkap mungkin terjadi selama paruh kedua tahun 2023. Namun banyak statistik lain memperkirakan bahwa separuh BTC mungkin selesai hanya pada tahun 2024 ya, dan tidak pada tahun 2023. Kemudian ini adalah jadwal ya, kita semoga saja bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Jadi halving clock 527 hari dan 18 jam 46 menit ya. Di sini kurang lebih 2 tahunan lagi ya, 1,5 tahun akan diadakan halving clock Bitcoin ya teman-teman. Dimana setiap tren dari Bitcoin ini pasti akan naik ya teman-teman ya, sudah rumus seperti itu ya. Semoga saja sih seperti itu karena dengan historical yang terjadi setiap halving dia selalu mengalami kenaikan. Dan indeks S&P 500 tergelincir pada Oktober 2022, kemudian turun 106 poin ya pada hari Jumat mencapai 3.693. Dan indeks saat ini mendekati posisi terendah bulan Maret karena Dow Jones anjlok 630 poin minggu lalu teman-teman. Jadi semua saham ya di sini baik Tesla, Dow Jones, kemudian di sini S&P juga turun ya teman-teman. Jika S&P 500 turun ke wilayah utama berikutnya antara 2.300 dan 3.400, saya pikir asumsi yang tepat adalah bahwa kripto akan setidaknya 2-3 kali lipat yang minimal, berarti Bitcoin menguji langkah node volume tertinggi dalam 5 tahun terakhir ya. Jadi sekitar 12.000 sampai 13.000. Jadi apakah tahun ini memang runtuhnya kripto ya dan naiknya si ini S&P ini? Kita tunggu saja teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin masuk, selalu gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment ya teman-teman. Lalu kapitalisasi kripto global sekali lagi jatuh di bawah angka $1 ya, dan pada hari Senin kapitalisasi pasar kripto keseluruhan mencapai 980 miliar dengan BTC dan Ethereum memulai perdagangan minggu ini. Dengan warna merah, pasar kripto paling kecil kemungkinannya untuk melihat kenaikan jika Oktober 2022 adalah faktor ekonomi makro global. Seperti yang kita ketahui bahwa resesi di dunia ya sedang bergejolak ya teman-teman, karena adanya perang, kemudian inflasi juga ya, dan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan kripto dan yang lainnya turun ya. Kemudian di sini ada sedikit tambahan mengenai RBI menerima reaksi dari perusahaan kripto India teman-teman. Jadi RBI dan si BDC tidak menerima sambutan hangat dari perusahaan kripto India dan memiliki hubungan cinta benci dengan kripto pada umumnya. Di satu sisi, RBI ingin langsung melarang aset digital, di sisi lain negara mengenakan pajak 30% dan 1% TDS pada kripto. Meskipun negara ini tidak begitu ramah terhadap kripto, teknologi blockchain telah disambut dengan hangat dan diimplementasikan di beberapa kantor pemerintahan teman-teman. Jadi ini adalah salah satu berita good news ya sepertinya ya. Kemudian ada perusahaan mentang pendekatan RBI ya sudah ketinggalan zaman di sini bereaksi terhadap sikap India bahwa CBDC
dapat menggantikan aset digital ya. Mereka menyatakan bahwa RBI membandingkan apel dan jeruk ya. Seorang eksekutif menyatakan bahwa kripto adalah token dan CBDC adalah mata uang digital teman-teman ya. Dan tambahan juga dari eksekutif mengatakan bahwa catatan konsep mengungkapkan sudut pandang RBI yang terbatas dan tradisional ketinggian zaman tentang kripto. Ya, CEO platform investasi kripto menegaskan bahwa strategi tersebut menunjukkan perlunya bank sentral untuk tetap mengandalkan pasar mata uang fiat. Ya, jadi banyak memang untuk beda pendapat ya dari para holder-holder ya dan juga petinggi-petinggi mengenai cryptocurrency ini ya teman-teman ya. Dan semoga saja tetap baik-baik saja buat teman semua yang masih sangkut, semoga segera terjemput dan terima kasih sudah menonton video ini. Ya, sekali lagi ketika sharok jangan all in ya, bertahap aja. Ya, oke, terima kasih. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam